Selamat siang pemirsa USM TV, ketemu lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya menyapa Anda di USM News Report. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini menjadi momen yang menarik sekali dan menjadi momen yang begitu luar biasa. Karena pasalnya kita akan kembali membahas tentang isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, menyoal di isu kali ini adalah MBG atau makan bergizi gratis. Ini menjadi satu program nasional yang terus disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam penerapannya. Karena hingga saat ini terhitung kurang lebih sudah berjalan 3 hingga 4 bulan program ini berjalan dan sudah dilakukan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama-sama dengan Pandu di kesempatan kali ini ada Profesor Dr. Rohadi MP yang merupakan guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang yang juga sudah bersama-sama di siang hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Pandu TV USM. Ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini tadi Pak sudah saya sedikit singgung terkait dengan MBG. Ini kalau melihat perkembangannya hingga saat ini, kalau dari sudut pandang atau kacamata seorang akademisi melihat hal ini seperti apa, Pak? Iya, kita selamat siang TV USM, selamat siang Mas Pandu. Kita optimis, Mas Pandu. Jadi program makan bergizi gratis ini program monumental dari Prabowo Gibran. Ya, ini sesuatu yang luar biasa karena ini program investasi jangka panjang. Ditujukan untuk memenuhi kecukupan gizi. Ada 4 kelompok. Kelompok pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, ibu menyusui, ibu hamil. Itu akan dipus tentang pemenuhan gizinya. Ini sesuatu yang luar biasa menurut kacamata di bidang ilmu pangan. Begitu, Mas Pandu. Nah, ini melihat hal ini kan ada 4 fokus nih, Pak. Sejauh ini dalam perkembangannya ada beberapa isu yang sempat menerpa MBG ini sendiri, mulai dari keracunan, terus distribusi yang kurang rata. Ini sebenarnya sampai mana sih, Pak, pemerintah ini turut campur tangan mendistribusikan ini? Iya. Saya masih menganggap itu sesuatu yang wajar. Mengapa? Ini sesuatu yang baru. Regulasi terkait makan bergizi gratis itu hanya 1 regulasi. Dan itu sifatnya juknisnya belum dilengkapi. Jadi kalau bisa saya sebutkan, regulasi yang ada itu sebatas pemerintah membentuk yang namanya Badan Gizi Nasional, itu melalui Perpres nomor 83 2024. Beda dengan zaman era Soeharto yang namanya waktu itu PMTAS, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Regulasinya dari tingkat presiden Perpres, kemudian dilanjutkan dengan para menteri, gubernur, kabupaten, bupati, sehingga sangat detail sekali dan itu membuat pelaksanaan itu lebih smooth. Beda dengan MBG, ini masih sesuatu hal baru dan lebih kompleks. Cakupannya juga 4 kelompok. Kalau dulu hanya SD, dan ini berbeda sama PMTAS. Kalau PMTAS itu hanya mencukupi snack, snack, bukan menu makanan. Kalau ini makanan lengkap. Dan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan atau pendidikan khusus seperti pesantren, hingga ibu hamil dan menyusui. Ini sesuatu yang sungguh kompleks, memerlukan regulasi juknis yang detail. Begitu. Nah, ini melihat hal ini nih, Pak, beberapa artikel atau beberapa pemberitaan itu menyebutkan bahwa sempat ada isu bahwa MBG ini secara nilai gizi akan terus dilakukan improvement atau penambahan gitu ya. Dan sempat juga beberapa waktu lalu ada yang menilai nilai gizinya ini masih dinilai, wah, ini yang masih ada yang perlu dicukupi gitu. Seperti apa Anda melihat hal ini, Pak? Itu sah-sah saja. Mengapa? Tadi sudah saya sebutkan, ada 4 kelompok sasaran. Untuk usia dini itu 300 kilokalori. Untuk usia sekolah dasar, SD itu 300 kilokalori, kemudian untuk SMP itu 600 kilokalori, untuk ibu hamil itu kalau hamil 6 bulan pertama cukup 300 kilokalori, kemudian kalau sudah mendekati periode tambahan
6 bulan berikutnya itu 600 kilokalori. Pemahaman tentang nutrisi, kalori yang ada di dalam menu itu juga masih belum familiar. Diperlukan edukasi ahli-ahli gizi untuk menghitung persis berapa jumlah kalori tiap hidangan. Ini yang tidak tersosialisasi, tidak teredukasi kepada pelaksana di lapangan. Itu sungguh rumit. Oke. Begitu. Nah, melihat hal ini nih Pak, dengan banyaknya pertimbangan dan juga banyaknya timbul sedikit banyak dari pelaksanaan program ini. Kira-kira ada nggak sih Pak indikator keberhasilan dari dilaksanakannya MBG ini? Ya, saya kembalikan ke tujuan MBG. Ya, oke. Tujuan MBG itu bertahap, tidak sekaligus kita sampaikan. Ya, saya mengutip. Sampai akhir Maret 2025 setidaknya ada 937 SPPG beroperasi. Apa itu SPPG? SPPG itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi yang memberikan ransum. Akhir Maret 2025 cukup 937. Kemudian akhir Juni 2000 SPPG. Sehingga pada akhir Desember 5.000 beroperasi. SPPG ini mereka yang melayani menu tiap hari, ya, tiap hari. Tiga hari ya itu ya. 3 hari 1 minggu ya. Iya, 3 hari 1 minggu. Ya, itu target-targetnya. Kemudian yang target paling akhir ya. Nah, nanti pada akhir 2025 17.890.263 orang itu terlayani MBG. Ini target-target dari pemerintah. Ini masih awal, indikatornya itu untuk melihat. Karena ini investasi, ya investasi jangka panjang untuk pemenuhan gizi, pembentukan SDM yang bagus. Kita ingat 2045 kita itu tahun emas ya begitu ya. Itu harus disiapkan dari sini, terutama pemenuhan aspek gizi. Jadi ini investasi, ya, saya investasi. Kalau tolak ukurnya angka-angka tadi sebagai runutan evaluasinya. Berarti untuk runutan di tahap-tahap awal ini angka-angka tersebut yang jadi acuan keberhasilan dari MBG ini berjalan gitu ya. Tapi untuk dampak yang ditimbulkan dari pemenuhan gizi ini investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Tapi kita bisa Mas Pandu. Salah satu tujuan ini kan menurunkan angka absensi. Ya, kalau anak SD, anak PUAD itu PAUD ya, itu kadang-kadang nggak sarapan. Ketika nggak sarapan, ngantuk, nggak berangkat. Nah, salah satu indikator untuk evaluasi itu salah satunya menurunkan angka absensi. Ya, kemudian angka sakit gitu ya. Ya, angka sakit yang karena kurang kalori, kurang energi begitu ya. Nah, jadi kalau bisa melihat dari aspek itu ya. Nah, kemudian juga memperbaiki ketahanan fisik. Ya, kira-kira bisa dilihat dari itu kalau kita ingin mengevaluasi sekolah dasar atau PAUD yang menerima MBG itu bisa dilihat dari situ. Ya. Baik, berarti memang ini perlu waktu untuk melihat dampaknya secara signifikan ya Pak ya. Nah mungkin terakhir nih Pak, dalam pelaksanaannya sebagai seorang akademisi, seorang pakar gitu ya, melihat hal ini apa sih yang perlu diwaspadai oleh pemerintah atau stakeholder terkait untuk menyukseskan program MBG ini dapat terimplementasi dengan baik? Iya, terima kasih Mas Pandu. Yang pertama bahwa makanan itu yang utama adalah keamanannya. Ya, keamanannya harus dijaga, dijamin bahwa apa yang disampaikan kepada peserta dalam MBG itu harus aman. Aman dari ini namanya residu kecampuran bahan asing, aman dari mikrobiologi, aman dari bahan kimia. Yang kedua, kecukupan kalori itu betul-betul dilihat. Ya, jangan hanya karbohidrat melulu, tapi harus ada lengkap. Ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, sumber mineral. Itu karena yang dibutuhkan kepada mereka. Ya, begitu. Kalau dari stakeholder berarti juga sama ya Pak, dari tempat-tempat yang ditunjuk pemerintah dalam penyediaannya juga sama. Betul. Jadi yang tadi namanya SPPG itu kan yang
melayani, memberi ransom itu. Ya, mereka harus paham tentang sanitasi, paham nilai gizi, paham menilai bahan baku makanan, kapan makanan yang layak, kapan yang sudah layak, makanan tercemar. Mereka sudah paham itu, dan itulah yang mestinya mereka diberikan penyuluhan, berikan edukasi, penataran, ya, alat-alat makanannya, cara menyajikan, ukuran kalori, menilai, mengukur kalori, mereka yang harus diberi pemahaman itu. Oke, baik. Dan itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian itu memiliki kompetensi kalau dilibatkan dalam program MPG. Oke, baik. Ya. Terima kasih Prof. Rohadi sudah berkenan untuk kami interview, dan itu tadi pemirsa bahwa dalam penerapan program MBG ini atau makan bergizi gratis perlu banyak sinergi dari berbagai pihak untuk menyukseskannya. Dan nanti kami akan kembali tentunya mengusung isu-isu terkini lainnya. Tetap bersama kami tentu saja di USM News Report.